Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini pada diri kita sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Makanatus sunnah atau kedudukan, agungnya kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam dan di hati orang-orang yang beriman tentu adalah perkara yang kebanyakan kita telah kita ketahui. Pembahasan-pembahasan dalam hal ini juga mungkin sudah sering kita dengarkan, cuman tetap kita perlu mengulanginya, perlu memperbaiki diri kita agar memahami dengan benar kemudian bisa mengamalkannya, karena kita tahu istiqomah di atas sunnah berarti istiqomah di atas Islam yang sesungguhnya. Karena kita berharap kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas pemahaman Islam yang benar, yaitu pemahaman yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga tidak asing bagi antum semua doa yang sering diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang berkali-kali sering beliau ucapkan, Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga bisa mengenal jalan Islam, bisa masuk Islam. Yang berarti dengan sebab ini kita akan dijamin untuk selamat dari kekalnya azab neraka selama kita istiqamah di atas petunjuk Islam yang benar, yakni di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi bersamaan dengan itu, karena di dalam Islam sendiri banyak pemahaman-pemahaman yang mengaku berislam tetapi jauh dari petunjuk Islam yang benar, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kita perlu memahami jalan sunnah. Dan ucapan para ulama salaf dari dulu sampai sekarang banyak menjelaskan masalah ini, termasuk doa yang diucapkan oleh Imam Ahmad tadi. Kenapa disebut Islam dan sunnah? Padahal dua-duanya harusnya identik. Ya, sampai salah seorang imam dari kalangan tabi'in rahimahullah taala, Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah taala, pernah mengisyaratkan hal ini dalam ucapan beliau, nikmatani lillahi la adri ayyuhuma a'zam. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepadaku, aku tidak mengetahui mana yang terbesar di antara keduanya. An hadani Allahu lil Islam wa an la yaj'alani min haula'ir rawafid. Pertama, Allah memberikan kepadaku hidayah masuk Islam, dan kedua, dengan Allah tidak menjadikan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti bid'ah. Yani nikmat yang kedua, dengan Allah memberikan hidayah kepadaku untuk mengikuti sunnah. Ini dua nikmat terbesar. Karena apalagi di akhir zaman yang begitu banyak fitnah, kita benar-benar harus bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, karena ujian demikian banyak. Asy-Syaikh Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman, ketika menafsirkan Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang kita selalu minta dalam salat kita, setiap rakaat salat kita, yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, berikanlah hidayah kepada kami untuk menempuh jalan yang lurus. Beliau menyebutkan al-hidayatu hidayatan. Hidayah di sini ada dua. Ada dua. Ada hidayatun ila sirati wa hidayatun fis sirati. Ada hidayah kepada jalan, yakni hidayah kepada Islam. Islam adalah jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita ke surga, menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu dulu jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayatun fis sirati. Hidayah di dalam jalan ini sendiri. Setelah kita tahu gambaran Islam secara umum, sewaktu kita menempuhnya, kita butuh hidayah di dalamnya. Inilah hidayah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ketika melakukan perjalanan, mungkin menyiapkan peta perjalanannya dengan Google Map atau yang lainnya. Setelah itu ketika menempuh perjalanannya kan harus butuh rincian lagi. Kita butuhkan hidayah seperti ini. Jadi hidayah mengenal jalan secara umum dan hidayah ketika menempuh jalan itu sendiri. Inilah hidayah di dalam jalan Islam ini yang namanya hidayah sunnah. Jadi antum bisa bayangkan, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kita di jalan sunnah, maka tidak ada seorang yang selamat meskipun dia sudah mengenal Islam. Kenapa? Cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam meniti jalan sunnah ini demikian banyak. Dan kita semua harus ingat, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang keadaan pengikut sunnah di akhir zaman. Jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Jadi kita harus mengkhawatirkan diri kita. Harus selalu sering mengoreksi diri kita. Bagaimana sikap kita dalam berpegang teguh dengan sunnah. Jangan-jangan
Hanya sekedar pengakuan dan semua orang bisa mengaku. Sunnah-sunnah yang paling besar, tauhid, akidah yang benar, iman, sikap dalam dakwah. Ini apakah benar-benar kita sudah amalkan sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau kita masih mengamalkan sesuai dengan perasaan kita, dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan mempertimbangkan keridhaan banyak orang, atau benar-benar kita mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Antum pernah dengar athar dari imam besar penghafal hadis yang sangat terkenal, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, penulis kitab Sahih Bukhari yang sangat terkenal. Dinukil di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata di depan murid-muridnya, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunani fa innakum aqallun nasi. Orang muslim yang paling utama di sisi Allah, ya, adalah seseorang muslim yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang sudah ditinggalkan manusia. Ini muslim yang paling utama. Maka fasbiru ya ashabas sunan, bersabarlah wahai para pengikut sunnah. Fa innakum aqallun nasi, karena sesungguhnya kalian yang paling sedikit jumlahnya, paling banyak penentangnya, cobaannya banyak. Dari pernyataan beliau ini, mungkin juga sudah antum pernah dengarkan penjelasan ini, dikomentari oleh para ulama, termasuk Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ketika Imam Bukhari mengatakan sesungguhnya jumlah kalian paling sedikit, beliau berbicara di abad ketiga Hijriah, zaman keemasan periwayatan hadis, yang ketika itu majelis hadis, apalagi yang dibawakan oleh seperti Imam Bukhari, itu yang menghadiri ribuan. Sampai ketika dihitung, susah untuk dihitung ketika itu. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal saja 5 ribuan yang menghadir majelisnya. Kemudian Imam Bukhari dan para ulama yang terkenal seperti beliau, ribuan yang menghadirinya. Tapi anehnya beliau mengatakan, fa innakum aqallun nas, kalian jumlahnya paling sedikit. Ini mengisyaratkan apa? Bahwa majelis yang dihadiri ribuan orang, ketika keluar nanti tidak semua jadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Menghadiri majelis hadis bukan menjamin kita lantas menjadi ahli hadis. Karena belum tentu orang yang menghadiri mau mengamalkannya. Atau belum tentu dia istiqomah tetap mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam semua keadaannya. Tentu saja kita senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya dalam setiap kebaikan dan istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pelajaran dan kajian tentang kedudukan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah ini penting. Ya, ini bahkan merupakan bagian dari mengagungkan Islam. Di dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, ya, di muqaddimah Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari mengatakan sunnah dan Islam itu ya identik. Dan itu memang benar. Kata beliau, i'lam rahimakallah annal islama huwa sunnatu wa sunnata hiyal islamu wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam.
tidak akan bisa tegak salah satu di antara keduanya tanpa yang lain. Jadi belajar sunnah artinya belajar Islam. Ingat, sunnah di sini pengertiannya bukan dalam sunnah masalah dalam artian istilah fikih ya, yang artinya istihbab, anjuran, bukan. Sunnah di sini kembali kepada makna sunnah yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis, yaitu kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan dan penetapan beliau. Ditambahkan sebagian ulama mimma yuqsadu bihi at-tasyri'u lil ummah, yang ditujukan untuk penetapan syariat bagi umat ini. Jadi semua perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan penetapan syariat. Berarti ini mencakup makna Islam secara keseluruhan. Sekarang yang paling sempurna dalam menegakkan Islam, yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, apakah ada yang melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas tidak ada. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang agung. Inilah akhlak Al-Quran yang sesungguhnya yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kana khuluquhu al-Qur'ana. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, artinya yang paling kuat dalam menegakkan hukum-hukum Al-Qur'an, yang paling sempurna dalam mengamalkan petunjuknya, menghiasi diri dengan adab-adab dan akhlak yang mulia yang dibimbing di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah keyakinan yang harus kita pegang. Tidak boleh ada yang meyakini bahwa ada orang yang lebih sempurna akhlaknya, lebih tinggi imannya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kamu semua. Nah, berarti di sini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjabaran dari Islam itu sendiri. Mencakup Al-Quran dalam artian yang sesungguhnya. Karena yang paling sempurna dalam menjelaskan makna Al-Quran dalam ucapan dan perbuatan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Di antara tujuan terbesarnya adalah untuk menjelaskan kepada manusia jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk menjelaskan kandungan makna Al-Qur'an kepada manusia agar mereka bisa mengamalkannya dengan benar. Karena ada contoh yang langsung mereka bisa saksikan atau mereka bisa pelajari petunjuknya. Di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah az-zikr, peringatan Al-Qur'an, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan makna Al-Qur'an. Jadi Al-Quran tidak diturunkan
dengan penjelasan atau dengan lafaz-lafaznya saja, tapi kemudian semua orang bisa memahami sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak bisa. Tidak benar. Allah perintahkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan makna Al-Quran. Sehingga pastinya orang yang tidak mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal sunnah beliau, mesti dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami Islam. Ya, bahkan ini menjadi salah satu prinsip dasar yang sangat penting, termasuk pembahasan masalah akidah. Di dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, di dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, salah satu prinsip dasar yang beliau jelaskan ketika menjelaskan Ushulus Sunnati indana, prinsip-prinsip dasar sunnah, dasar-dasar sunnah menurut kami diantaranya adalah wa anna sunnata tufassirul Qur'ana wa hiya dalailuhu, dan bahwasanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan makna Al-Quran, dan sunnah yang merupakan dalil-dalil yang menjabarkan kandungan Al-Quran. Coba antum perhatikan, ya, ini faedah yang beliau sebutkan di dalam kitab prinsip-prinsip dasar Islam. Berarti ini termasuk masalah akidah. Mengetahui bahwasanya sunnah adalah yang menjelaskan dengan benar makna Al-Quran, karena Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya lafadznya saja. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya di sini? Sunnah. Allah turunkan sekaligus. Makanya dari sinilah para ulama ketika memahami ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang jaminan terjaganya Al-Quran di surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, peringatan, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya, yakni terjaga kemurniannya sampai di akhir zaman. Ya, yang dijaga di sini kira-kira apakah cuma lafadznya atau lafadz dan maknanya? Tidak akan mungkin sempurna penjagaan kalau yang dijaga cuma lafadznya, iya kan? Misalnya begini, Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini terjaga. Tapi nanti makna salat tidak terjaga, maka di akhir zaman ada yang melaksanakan salat karena tidak terjaga. Salat duhur 5 rakaat, mungkin salat maghrib 2 rakaat. Karena maknanya tidak terjaga. Seandainya dipahami cuma lafadznya. Jadi yang terjaga di sini adalah lafadz dan makna. Berarti kalau penjagaan terhadap makna ini juga merupakan jaminan tentang terjaganya kemurnian sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir zaman. Keberadaan orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis yang palsu ini tidak bertentangan dengan makna penjagaan. Kenapa? Allah senantiasa menghadirkan para ulama ahlul hadis, para ulama ahlus sunnah untuk memisahkan dan membantah, menolak hadis-hadis yang palsu tersebut. Pernah Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari kalangan tabi'in, ketika beliau ditanya tentang tersebarnya hadis-hadis yang palsu, ya, beliau berkata, yakni hadhil, ada yang bertanya, hadhil ahadisul mawdu'ah mada tasna'una biha. Ini hadis-hadis palsu yang tersebar, apa yang kalian perbuat dengan hadis-hadis ini? Maka beliau mengatakan, ta'ishulahal jahabidhatu. Para ulama ahli hadis, para ulama kritikus yang selalu memisahkan riwayat yang benar dan riwayat yang tidak benar, mereka menghabiskan hidupnya untuk membersihkan hal ini. Setelah itu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya, termasuk penjagaan terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan sebab ini, kalau kita belajar sunnah, kita akan dekat dengan penjagaan Allah. Ini kemuliaan. Kita akan dekat dengan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti menjaga dan menolong agamanya. Innallaha lanasirun lidinihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan menolong agamanya. Ini pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika beliau didatangi oleh sebagian muridnya yang menyebutkan tentang dahsyatnya tersebarnya fitnah khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk di zaman beliau tersebut. Beliau langsung menyatakan pernyataan tadi, innallaha lanasirun lidinihi. Allah pasti menjaga agamanya. Oleh karena itulah, dari sini kita melihat kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah senantiasa menyibukkan diri mereka dengan selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan yang mereka pilih, ya, para ulama dari masa ke masa, dari zaman tabi'in, setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, kemudian zaman setelahnya, kesibukan yang mereka lakukan adalah selalu yang berhubungan dengan mempelajari, memahami dan menyebarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Karena mereka tahu tingginya kedudukan amalan ini. Karena mereka tahu orang-orang yang selalu dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu dan amal, dalam pemahaman dan praktek, mereka lah orang yang dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum masih ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal di dalam Sahih Muslim tentang at-taifatul mansurah, ya, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mereka ini adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Mereka inilah ahlu sunnah wal jamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq. Dalam riwayat lain, mansurin, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di umatku ini taifah, sekelompok orang. Ya, ini taifah bisa satu orang atau lebih. Yani kita terjemahkan dengan bebas, sekelompok orang yang selalu menampakkan dan memperjuangkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mereka selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menentang mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjelang hari kiamat nanti. Antum merujuk kepada penafsiran para ulama ahlu sunnah dari Imam Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ali ibn Madini, Imam Bukhari dan yang lainnya, semua mengatakan hum indi ashabul hadis. Mereka yang dimaksud dengan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ashabul hadis, orang-orang yang selalu mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ya, kedudukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam sangat tinggi. Maka seseorang yang mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan Islam, pasti dia akan mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya. Sudah kita sebutkan tadi, ini merupakan bagian dari pengagungan terhadap Islam itu sendiri. Ketakwaan yang benar di hati seorang hamba diukur dari sejauh mana dia mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan agama Allah berarti termasuk mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, mengagungkan syariat Allah, maka itu bersumber dari takwa yang ada di hati seorang hamba. Yakni mengagungkan di sini artinya memuliakan, tidak meremehkannya, semangat mengamalkannya. Semangat mengamalkannya. Antum tahu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tadi yang kita nukilkan penjelasan dari Imam Bukhari, kenapa dikatakan Ahlus Sunnah itu paling sedikit jumlahnya, padahal banyak yang menghadiri majelis ilmu. Di zaman beliau bahkan ribuan yang hadir, beliau saksikan sendiri. Karena di antara sebabnya, orang yang bersabar mengamalkan sunnah itu sedikit, apalagi ketika fitnah. Yang tetap istiqomah ya, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar mengaku, semua orang bisa mengaku. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau pernah antum juga mungkin pernah dengar kisah ini, kisah yang cukup terkenal. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Mufli dalam kitab Adabus Syar'iyyah. Beliau pernah dikunjungi oleh seorang penuntut ilmu yang menginap di rumah beliau. Kemudian Imam Ahmad bersangka baik, penuntut ilmu sunnah, mestinya dia akan bangun di malam hari untuk beribadah. Disiapkanlah tempat wudhu. Waktu itu kan cuma seember air begitu ya, tidak seperti zaman sekarang. Ketika beliau bangun di waktu subuh, ternyata beliau tidak mendapati air ini berkurang. Berarti orang ini tidak bangun di malam hari. Maka beliau mengingkari. Padahal Imam Ahmad tidak mengatakan wajib sholat malam. Tapi ini adalah penuntut ilmu sunnah. Bagaimana pengagungan dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menegur penuntut ilmu ini dengan mengatakan, Subhanallah, ma sami'na birajulin yatlubul haditha wa laysa lahu wirdun fil lail. Wa fi riwayatin wala yakumul lail. Subhanallah, maha suci Allah, saya tidak pernah mendengar, kami tidak pernah mendengar ada seorang penuntut ilmu hadis yang belajar sunnah, kemudian dia tidak melaksanakan sholat di malam hari, tidak punya waktu untuk bangun melaksanakan sholat atau beribadah di malam hari. Beliau juga pernah mengatakan ketika ada salah seorang muridnya atau salah seorang yang sering hadir di majelisnya meminta rekomendasi untuk belajar kepada guru yang berikutnya, meminta agar ditulis bahwa dia ini termasuk ahlul hadis. Ternyata Imam Ahmad hanya menuliskan hadza rajulun mimman yaktubul hadis. Ini adalah orang yang termasuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muridnya ini protes, atau orang yang belajar sama beliau ini protes, kenapa enggak ditulis kalian ahlul hadis supaya diterima oleh guru yang berikutnya? Maka ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, sahibul hadith indana man yasta'milul hadith. Orang yang ahli hadis atau ahlu sunnah menurut kami adalah orang yang mengamalkannya, orang yang selalu mempraktekannya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ketika kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui kita mempelajari sebaik-baik petunjuk. Kita mempelajari sebab utama agar kita bisa menempuh jalan yang lurus. Maka tentu saja ya, ini menjadikan kita seharusnya bersemangat ketika mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita pelajari. Ini sebagai bukti keimanan di hati kita benar. Antum ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian teladan yang terbaik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikaitkan dengan iman di hati kita.
iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Di ayat Al-Qur'an yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang terkenal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini digandengkan antara teladan kebaikan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharapkan kebaikan atau rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah. Ya. Contoh teladan yang baik bagimu. Panutan teladan kebaikan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, balasan dari Allah dan keutamaan di hari akhir. Berarti di sini ada isyarat apa? Semangat menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mempraktekannya. Ini hanya Allah akan berikan kepada orang yang benar-benar punya keimanan di dalam hatinya. Berarti ini menunjukkan benarnya keimanan yang ada di hati seorang hamba. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di, tafsir Taisirul Karimir Rahman, menjelaskan tentang hal ini ketika menafsirkan ayat tadi. Kata beliau, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan ya semangat diamalkan dan Allah akan berikan taufik untuk semangat mempraktekannya, yaitu bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena iman yang dimiliki oleh hamba ini, pengharapannya terhadap pahala Allah, rasa takutnya dari azab Allah pada hari kiamat nanti, inilah yang memotivasi dirinya, menyemangati dirinya untuk semangat mengambil teladan kebaikan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, ini kedudukan yang mulia, ya, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi orang-orang yang ada semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang tinggi yang nanti insya Allah akan ada penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah ta'ala, bagaimana mengagungkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini semua memotivasi kita untuk selalu semangat mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah jalan Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita sebutkan tadi, ahlu sunnah adalah orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah adalah sebab yang akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya fitnah. Seperti pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang juga tidak asing bagi kita. As-sunnatu kasafinatin Nuh. Sunnah itu adalah seperti bahteranya Nabi Nuh alaihi salam di tengah-tengah dahsyatnya gelombang fitnah. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang mau ikut menumpang di atasnya, dia akan selamat. Tapi barang siapa yang tidak mau menumpang di atasnya, maka dia akan tenggelam. Ya, maka dia akan tenggelam, yakni terjerumus ke dalam fitnah yang demikian dahsyat dan demikian banyak di akhir zaman ini. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dimulai dengan pembahasan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah, prinsip-prinsip dasar sunnah, ya, seperti kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, kemudian Syarhus Sunnah Al-Muzani, kemudian Syarhus Sunnah Al-Barbahari dan
kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama lainnya tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah sebab yang akan menguatkan kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menjadikan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ini yang selalu kita ingat, kalau kita inginkan keselamatan, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah yang itu ada wujudnya adalah mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para ulama salaf saleh yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Makanya tadi kita sebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin terjaganya sunnah sampai di akhir zaman, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para ulama yang senantiasa berjuang mengajarkan agama Islam yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian mereka juga berusaha untuk membersihkan pemahaman Islam dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Setelah itu mendidik umat di atas pemahaman Islam yang benar. Ini yang kita kenal dengan istilah yang disebutkan oleh para ulama at-tasfiyah wa tarbiyah. Ya, pembersihan kemudian mendidik umat di atas Islam yang sudah bersih tadi. Tentu dengan segala kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Ya, memang fitnah akan ada terus, tetapi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa Allah hadirkan untuk membersihkan fitnah tersebut dan mengajak umat kembali kepada pemahaman agama Islam yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya kuat atau riwayatnya kuat dari berbagai jalur yang saling mendukung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilina." Akan membawa ilmu agama yang benar ini, ilmu agama yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dari setiap generasi orang-orang yang adil di antara mereka. Selalu ada. Tidak perlu kita khawatir, setiap generasi sampai di akhir zaman selalu ada orang-orang yang membawa ilmu agama yang benar. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu. Mereka akan membersihkan dari agama ini semua kotoran-kotoran fitnah, syubhat dan syahwat. Semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam berbagai macam bentuknya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Pertama, tahrif, menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, mereka akan membersihkan kedustaan atau kepalsuan, hadis-hadis yang palsu, keterangan-keterangan yang dusta dari orang-orang yang ingin membatalkan, ingin merusak agama. Juga mereka akan membersihkan ta'wilal jahilin, pentakwilannya orang-orang yang jahil. Maka dengan mengikuti pemahaman agama mereka ini, kita akan bisa mempelajari agama yang murni, yang bersih, seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tugas para ulama Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, berpegang teguh dengan sunnah kedudukannya sangat tinggi. Kita akan dapatkan keutamaan, penjagaan di dunia, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Tentu orang yang paling berhak mendapatkan syafaat, pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertauhid, karena yang menegakkan sunnah yang paling besar. Orang yang memurnikan akidah yang benar, kemudian semangat dan selalu berusaha mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Makanya kemuliaan dan keutamaan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita rasakan di dunia, tapi sampai di akhirat.
Ya, sampai di akhirat. Sebagian dari ulama salaf ada yang menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil semua manusia, kata Allah, untuk menghadap Allah dengan imam yang memimpin mereka di dunia. Semua akan dipanggil dengan imamnya. Siapa yang mereka jadikan imam di dunia? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan ucapan salah seorang ulama salaf mengomentari ayat ini mengatakan, hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadits fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar kemuliaan bagi ahli hadis, ahlu sunnah. Ketika menghadap Allah, mereka akan dapatkan makna kemuliaan yang besar yang disebutkan di dalam ayat ini karena imam yang akan mendampingi mereka ketika menghadap Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengharapkan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita semua menginginkannya dengan kita mengetahui banyak kekurangan dalam amalan-amalan kita. Makanya ini yang menjadi pertimbangan para ulama dulu, semangat mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai dalam perkara yang kecil. Jelas, tadi sudah kita sebutkan Imam Ahmad menegur seorang penuntut ilmu yang tidak salat malam, padahal beliau tidak mengatakan wajib. Apalagi yang berhubungan dengan sunnah dalam masalah akidah, masalah tauhid, masalah-masalah prinsip dasar keimanan. Bahkan sampai dalam perkara yang kecil. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan ucapan yang terkenal yang menggambarkan bagaimana cintanya mereka mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, "In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athari faf'al." Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mengikuti sunnah, mengikuti athar atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Ya, ini orang menggaruk kepala ini kan fitrah, ini gerakan yang spontan. Kita gatal, kita menggaruk. Tapi kalau kamu mampu praktekkan sunnah di situ, maka lakukan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika mendengar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam, kemudian memberikan upah 1 dinar atau 1 dirham kepada tukang bekamnya, maka beliau langsung memanggil tukang bekam, membekam dirinya, kemudian memberikan upah yang sama. Ini tidak wajib untuk diamalkan, tapi karena semangat mereka mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengharapan mereka dari Allah agar dengan kesungguhan ini dicatat sebagai ahlu sunnah, maka mereka semangat melakukannya. Ya, Imam Amr ibnu Qais al-Mulai, salah seorang ulama besar juga yang terpercaya dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah mengatakan, "Idza balagaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marratan takun min ahlihi." Kalau sampai kepadamu satu berita kebaikan, satu dalil tentang perbuatan baik dari sunnah Rasulullah SAW, maka berusahalah mengamalkannya meskipun 1 kali. Maka niscaya kamu akan termasuk ahli sunnah atau ahli melakukan kebaikan tersebut. Jadi sekalipun kita amalkan dengan pengagungan, dengan pengharapan dari Allah agar kita termasuk ke dalam ahli orang-orang yang semangat melakukan kebaikan tersebut. Ini menggambarkan mereka sangat mengagungkan sunnah. Kalau dalam yang kecil saja mereka praktekkan seperti ini, apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang besar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ketika mendengarkan dari anaknya ini juga seorang yang selalu menuntut ilmu sunnah, belajar hadis. Ketika dia menanyakan apa hadis yang didapatkannya hari ini, anaknya menyebutkan sebuah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara yang wajib, yakni kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Id yukhalifu tariq. Ketika melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, menempuh jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Ketika mendengarkan ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tablugni. Ya. Dia langsung mengatakan istirja, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sampai kepadaku. Padahal banyaknya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah ibadah. Kitab-kitab akidah banyak yang belum kita sempat baca dan pelajari, kita merasa biasa-biasa saja. Bedakan orang yang benar-benar mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pantas dikatakan sebagai ahli sunnah dibandingkan dengan orang-orang yang meremehkannya dan tidak semangat untuk mengamalkannya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, semangat mengamalkan sunnah sekali lagi ini merupakan pertanda benarnya iman di hati kita. Ya, ada hal-hal yang belum bisa kita amalkan, kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan senantiasa mengamalkan dan berpegang teguh dengannya. Ada penjelasan dari sebagian para ulama ketika menerangkan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Anas bin Malik yang terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Ini kan dosa besar berarti karena Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Disebutkan di sini sunnahku. Di dalam kitab Fathul Bari dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala pernyataan seorang ulama yang mengatakan, "Man dawama ala tarki sunan kana dzalika naqsan fi dinihi." Barang siapa yang terus-menerus meninggalkan sunnah, ini menunjukkan kekurangan pada agama orang tersebut. Ya, ini sekedar meninggalkan saja, malas, tidak mau melakukan, ini menunjukkan kurangnya agamanya. Wa in kana tarkuha tahawunan biha kana dzalika fisqan. Lebih parah lagi kalau dia meninggalkannya karena meremehkannya, ini menunjukkan fasik, rusak dalam agama orang tersebut. Ada yang cacat dalam imannya. Yani orang yang sudah mengetahui keutamaan dan kemuliaan mengikuti sunnah, apakah pantas kemudian dia tidak mau mempraktekannya padahal tidak ada halangan, tidak ada udzur? Apalagi tadi keutamaannya dunia dan akhirat. Ya, maka ini seharusnya menjadi perhatian bagi orang-orang yang mengaku mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berusaha mempraktekkan kebaikan-kebaikan tersebut. Utamanya tentu saja dalam perkara-perkara yang merupakan prinsip dasar, masalah-masalah yang berhubungan dasar-dasar pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu kita berusaha berpegang teguh dengannya sampai di akhir hayat kita. Taib ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, yang terakhir ya saya ingin menyebutkan sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah tentang seorang ulama yang terkenal sangat semangat mendatangi majelis para ulama ahlul hadis. Kesana kemari, dia belajar sunnah. Maka ketika beliau ditanya, "Ma asyadda hirsaka 'alal hadis?" Alangkah besarnya semangatmu mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ini mengatakan, "Afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah." Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti termasuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Inilah harapan kita, keselamatan dunia dan akhirat selalu menyertai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, apalagi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka-mereka yang mulia di dalam surga, di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya. Maka demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang makanatu sunnah, ya, kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam, yang tentu saja apa yang ana sampaikan sudah sering antum dengarkan. Kita sekedar murojaah dan mengulangi apa yang telah disampaikan jazahumullahu khairan oleh ustadz-ustadz sunnah kita yang senantiasa menyampaikan kebaikan, membimbing antum dengan sebaik-baik
pemahaman dan pengamalan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan hidayah Islam dan hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi sampai menjelang siang hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah taala, penjelasan yang tentu lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri, saya jawab sedikit pertanyaan yang sampai. Apa perbedaan majelis sunnah dengan majelis bid'ah? Dan apakah majelis yang tidak memprioritaskan akidah dan manhaj tergolong majelis bid'ah? Perbedaan majelis sunnah dan majelis bid'ah jelas. Kalau majelis sunnah akan selalu menekankan, membawakan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian majelis sunnah akan selalu mengkaji prinsip-prinsip dasar akidah, penekanan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi semua keadaan. Selalu meyakinkan kepada kita bahwa mempraktekkan sunnah dalam semua keadaan di setiap waktu inilah yang terbaik, karena sunnah adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat sesuai dan sangat cocok untuk dipraktekkan dalam semua keadaan dan di setiap tempat. Nah, ini yang perbedaan antara majelis sunnah dan majelis bid'ah. Adapun majelis bid'ah jelas selain itu, mereka lebih banyak membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan akal dan perasaan, tidak membawakan dalil, hanya mementingkan hal-hal yang bersifat menyenangkan semua orang dan seterusnya. Ya. Kemudian, apakah majelis yang tidak memprioritaskan akidah dan manhaj tergolong majelis bid'ah? Ya. Kalau benar-benar dia tidak memperhatikan atau tidak mementingkan, maka ini sangat dikhawatirkan. Termasuk majelis bid'ah. Kalau tidak memperhatikan, ya. Tapi kalau kadang-kadang dia mungkin asal yang dia sampaikan tetap masalah akidah, masalah prinsip dasar pemahaman sunnah. Kadang-kadang dia bahas masalah-masalah yang lain, maka ini tidak mengapa, tentu saja. Tentu kita perlu membahas masalah-masalah fikih, kita perlu membahas tentang masalah yang berhubungan dengan hak-hak suami dan istri, tapi tetap yang utama dan selalu kita tekankan di dalam pembahasan-pembahasan tersebut adalah semangat untuk selalu kembali kepada petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Apakah nasihat Ustadz kepada sebagian ikhwan dan akhwat yang lebih semangat mengikuti daurah pranikah daripada daurah akidah dan manhaj? Iya, yang ikut daurah juga sampai sekarang belum nikah-nikah juga ya, kebanyakannya. Allahul musta'an. Iya, kita katakan daurah pranikah selama yang dibahas itu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ini baik. Selama yang menyampaikannya adalah ustadz sunnah, maka dia akan membawakan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi penuntut ilmu yang lebih mengutamakan daurah seperti ini, dalam artian dia mengikuti daurah ini, tapi ketika ada daurah akidah dan manhaj tidak mengikutinya, kita pertanyakan sejauh mana kecintaan orang ini terhadap sunnah, apalagi dia mengaku sebagai ahlu sunnah. Bagaimana dia akan bisa berpegang teguh dengan sunnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, kalau dia tidak mempelajari prinsip-prinsip dasar yang merupakan sebab yang akan mengikat hatinya. Ya, kita tahu belajar prinsip-prinsip dasar ini akan mengikat hati kita, menguatkan hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak pantas kalau majelis-majelis yang membahas tentang pernikahan, kemudian hak-hak suami dan istri, banyak yang menghadirinya ketika kemudian pembahasan masalah akidah, masalah tauhid, masalah iman, masalah prinsip-prinsip dasar sunnah sedikit yang menghadirinya. Berarti orang-orang seperti ini tidak memahami sunnah dalam arti yang sesungguhnya, dan bisa jadi orang-orang yang seperti ini akan mudah terjerumus ke dalam fitnah ketika nanti fitnah datang. Apalagi fitnah itu kita tahu mudah menyambar hati manusia,
Ya, sedangkan hati manusia itu dhaifah, sangat lemah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ada pertanyaan dari pendengar Radio Rojak Kendari. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap penuntut ilmu ketika dihadapkan adanya perbedaan pendapat dalam menghukumi status hadis? Contohnya hadis keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, secara umum tentu saja kita sebagai penuntut ilmu berusaha untuk meneliti mana yang lebih kuat di antara perbedaan pendapat tersebut. Seandainya kita tidak mampu karena kemampuan kita terbatas atau belum sampai di sana ilmu kita, kita kembali kepada asal, kata para ulama, lihat yang paling ahli dalam bidang tersebut. Sekarang hadis yang menyebutkan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ini dikuatkan oleh para ulama besar. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya hasan. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menguatkan, Syekh bin Bas menguatkan, Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan ini disyariatkan. Kemudian yang hadisnya mauquf dikatakan hukumnya marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan dari para ulama tersebut. Ya. Kemudian para ulama ahlul hadis yang menguatkannya, bahkan sebagian dari para ulama mengatakan ini tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ala kulli hal, dengan perbedaan pendapat seperti ini, kalau kita tidak bisa meneliti dengan lebih detail karena keterbatasan ilmu kita, hukum asalnya kita merujuk dan mengambil kepada pendapat para ulama yang lebih ahli dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya seorang talib yang sudah beristri dan istri saya membolehkan saya untuk ta'adud. Waduh. Akan tetapi saya merasa masih belum mampu dari sisi ilmu. Namun sebenarnya saya juga ingin untuk ta'adud. Bagaimana nasihat antum, apa yang ahsan saya lakukan? Ya, antum lebih baik bertanya dan konsultasi kepada ustadz yang dekat dan bisa antum ngobrol panjang dengan dia, karena mungkin banyak hal-hal yang dipertimbangkan, bukan sekedar mau saja, ya. Mungkin dari segi kemampuan, kemudian sikap-sikap antum sendiri mungkin ada yang perlu mendapatkan nasihat. Maka ada Ustaz Abdurrahman Thayyib yang tinggal di sini, yang bisa antum datang ke rumah beliau untuk konsultasi tentang masalah ini, untuk bisa melihat apakah insya Allah antum termasuk orang yang mampu atau tidak. Ini yang bagus untuk dilakukan, supaya jangan yang menilai diri kita sendiri adalah kita sendiri. Kita berikan penilaian kepada orang yang lebih berilmu insya Allah untuk bisa menilai dan memberikan masukan bagi kita sebelum melakukan perkara yang tentu ini membutuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan sikap hati-hati ketika ingin melangkah melakukannya. Nah, yang terakhir pertanyaannya, apa kriteria untuk kita menyatakan seseorang di atas sunnah atau tidak? Ya, ahlu sunnah tadi sudah kita sebutkan ciri-cirinya. Orang yang selalu mempelajari Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti metode para ulama ahlu sunnah, yakni dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan mengikuti jalan para imam ahlu sunnah. Maka jelas kajian sunnah akan selalu menukil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan para sahabat, akan selalu mengkaji prinsip-prinsip dasar akidah, selalu mengkaji masalah tauhid, memperingatkan dari perbuatan syirik, selalu mengajak umat kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. Ini gampang kita nilai demikian. Ya, kemudian kita juga bisa menilai dengan bertanya kepada ustaz sunnah yang telah kita kenal, insya Allah berpegang teguh dengan sunnah. Kita bisa menilai bagaimana pengajian ini, bagaimana pengajian itu, karena untuk bisa menilai ini kita butuhkan orang yang lebih berilmu. Maka kita butuhkan rekomendasi dari para ulama atau para ustadz yang kita kenal untuk bisa memberikan penilaian tentang satu kajian yang ingin kita hadiri atau kita ingin mengambil faidah darinya. Nah, taib barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah. Apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kajian kita di hari ini, ya, akan dilanjutkan nanti dengan penjelasan yang lebih baik lagi insyaallah oleh ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Thayyib setelah ini. Sekaligus saya juga pamitan untuk melakukan safar perjalanan kembali.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita istiqamah di atas petunjuk Islam dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita di kesempatan hari ini majelis yang diberkahinya dan menjadi sebab kita akan dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam rahmatnya yang kekal abadi selama-lamanya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.